Oke, saat ini saya bersama dengan Faresa Tamrela, manajer dari Timnas Basket Indonesia. Mocha, gimana kabarnya? Baik, baik. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Bung Ridwan? Ya, Alhamdulillah juga baik juga. Bang Mocha, bagaimana kabar? Mungkin pertama-tama kegiatan belakangan dulu ya, selama masa pandemi ini apa aja yang jadi kesibukan dari Bang Mocha? Ya pasti kita sekarang kebanyakan WFA ya. Emang kegiatan juga lebih banyak hari-hari ya meeting Zoom. Juga kebanyakan kegiatan online sih. Dan ya mungkin hanya sekedar olahraga-olahraga di sekitar tempat tinggal saya aja sih. Oke, Itu aja. Hanya ya mungkin diskusi juga sama pelatih, sama Coach Toro. Sering ngobrol juga gitu. oke. Eh, Tadi Mocha udah bagus sekali tadi ya, udah langsung menyinggung masalah Coach Toro dan juga timnas gitu. Update terakhir dari timnas ini bagaimana? Ada berita baru atau ada perkembangan apa? Timnas ini memang dari awalnya kan sebenarnya rencananya kita mau uh, setelah ikut IBL ya, yang tadinya awalnya rencananya berakhir di Maret ya. Di bulan April dan Mei memang break karena kita udah dari 2019 Juni itu udah mulai training camp. Jadi memang 2 months break. Setelah itu di bulan Juni rencana awalnya tadi kita mau mulai panggil seleksi lagi. Namun kan dikarenakan keadaan belum memungkinkan bulan Juni, harapannya sih di bulan Juli. Namun kemarin baru dikabarin juga PSBB-nya diperpanjang yang di Jakarta. Jadi kita kembali lagi kita akan segera mulai sih. Idealnya setelah dapat izin terutama dari pemerintah untuk sewa lapangan ya. Mungkin juga harus kita ikutin tahap-tahap dari pemerintah sih, itu yang saat ini kan masih menanti tahap berapa banyak di tahap awal. Setahu saya mesti latihan individual dulu, orangnya juga terbatas di dalam lapangan, hal-hal seperti itu yang setelah kita dapat guidelines pastinya pasti kita akan segera memulai sih, karena dari FIBA juga sampai saat ini belum ada penundaan untuk Windows di November. Uh, Terhadap persiapan timnas sendiri dalam masa pandemi ini secara individual, apakah ada arahan dari pelatih dari timnas ini terhadap spesifik para pemain masing-masing? Kebetulan setelah kemarin dibubarkan, para pemain itu dikembalikan ke klub masing-masing. Sedangkan kalau timnas ini kan bisa dibilang untuk batch berikutnya atau seleksi berikutnya nanti mungkin personilnya akan baru-baru lagi gitu. Kita juga masih menimbang-nimbang pemain-pemain mana aja. Jadi untuk saat ini seluruh pemain itu mengikuti program latihan dengan klubnya masing-masing. Itu sih dari timnas sendiri ya, kita menghargai apa yang mereka lakukan di klub, namun nanti pada saatnya kiranya sudah bisa bergabung, pasti akan kita jalankan program fisik sesuai arahan dari pelatih fisik dari timnas. Kalau boleh tahu, kalau kita pemain lokal memang udah dikembalikan ya ke klubnya masing-masing. Status untuk pemain naturalisasi kita seperti Leicester Prosper, bagaimana? Apakah ada saat sudah? dia dari bulan Maret itu dia udah pulang ke Miami ya. Gitu, dia udah pulang ke Miami. Memang kita juga awalnya kerjasama dengan Leicester itu sampai berakhirnya IBL. Setelah berakhirnya IBL, tadinya berasumsi naturalisasinya sudah beres, namun kan dikarenakan satu dan lain hal belum selesai. Jadi Leicester kembali dulu. Nanti rencananya akan dipanggil lagi. Ini kebetulan sih pas banget nih kemarin ada dapat jadwal untuk rapat dengan pendapat dengan Komisi 3 untuk proses naturalisasinya, namun ternyata dibutuhkan pemainnya untuk hadir secara fisik. Untuk hadir secara fisik itu saat ini saya udah hubungi Leicester belum memungkinkan karena kebetulan dia di Miami di Florida di mana case-nya juga spike lagi berkembang lagi gitu. Jadi dia butuh waktu untuk bisa datang ke Indonesia. Namun selain itu dia juga kalau untuk khusus untuk Leicester dia latihan sendiri sih. Dia juga kasih tunjuk kalau dia latihan, dan info yang saya terima kalau untuk Leicester itu memang dari awal kami berharap dia bisa bermain di klub luar negeri sih, supaya dia juga bisa meningkatkan performanya. Nanti pada saat break Windows untuk semua pemain dibubarkan kembali ke timnas, Leicester akan kita panggil, karena Leicester juga sudah cukup lama ya, kemarin bersama kita udah sekitar hampir
November, ya hampir 5 bulan lah, udah cukup mengetahui sistem dan karakteristik dari Coach Raiko. Oke, jadi manajer timnas ini kan banyak sekali resikonya ya, Bung Mocha ya, karena banyak sekali fans yang sangat-sangat antusias sekali dengan performa timnas ini dan banyak sekali kritik di luar sana. Ini pertama kali ini mungkin kita bisa ajak salah satu fans Indonesia juga yang bisa mungkin berbicara langsung dengan Bung Mocha ini, yang untuk berbicara langsung masalah timnas ini. Iya, iya. Waduh. What's up, man? Ini fans banget ini. Ya, jadi ini pertama kali di program ini, sehingga ini mungkin ada suara dari fans ya, bisa mengkritik langsung dari manajer timnas kita. Mungkin bisa menjadi masukan juga nanti untuk persiapan timnas kita melawan Thailand nanti. Saya udah sering langsung mengkritik ke orangnya, langsung masuk ke dalam kamar. Kalau fans yang ini benar-benar bersemangat buat bela timnas Indonesia nih. Saya udah langsung ngomongnya langsung, saya nggak pakai mana-mana. Enggak lah. Yang pasti turut berduka cita lagi, Cak. Gue belum sempat ketemu. Ya buat dan keluarga lah. Semoga nggak, ya pasti sedih tapi nggak mempengaruhi lo dengan membela tim nasional lah, dengan pekerjaan lo sebagai manajer. Iya. Thank you Nio. Banget. Yoi, gimana Cak? Sehat-sehat semua? Ya, sehat, alhamdulillah ya. Takes time aja lah. Kan udah lebih, ya time still lah, getting better every day. Oke. Ya, ini mungkin bukan cuma Mario aja yang mungkin kepingin berbicara langsung dengan manajer timnas ya. Kita coba undang lah fans lainnya juga. Mantap. Ya. Banyak fansnya kayaknya. Banyak fans lo, Cak? Fans timnas. Oh, fans lo kayaknya pribadi. Nah, John, mungkin ada satu dua ini kata-kata dulu buat manajer timnas kita ini. Om Mocha turut berduka cita. Ya, makasih ya John. Thank you. Makin dikuatkan gitu kan ya. Oke, amin. Sudah selesai tugasnya. Tinggal kita yang di dunia. Oke, tadi nyambung pembicaraan dengan Bung Mocha tadi, kita baru bicara tadi mengenai timnas kita, status terakhir dari Leicester Prosper bagaimana, dan mungkin kita kepingin tahu juga, dan juga para fans basket Indonesia juga kepingin tahu adalah persiapan kita untuk menghadapi Thailand itu secara konkret, secara spesifik apa ya, Cak ya? Bagaimana kans kita untuk menghadapi Thailand nanti di bulan November? Kalau persiapan pasti dari tadi seperti saya informasikan, idealnya per Juni ya, tadi kita plan awal itu kita akan mulai seleksi lagi. Kita akan selalu panggil 15 orang kita seleksi. Tadinya kita sampai saat ini undangan tuh dari William Jones ada di bulan Agustus, tapi kembali lagi kita belum tahu ya apa yang akan terjadi ke depannya, khususnya untuk peraturan, regulasi karantina, penerbangan dan lain-lain itu yang masih menjadi tantangan sekali saat ini. Namun yang pasti untuk melawan Thailand ini sih worst case-nya sih kita akan jalanin TC atau seleksi di Jakarta. Di Jakarta nanti bersamaan dengan rencananya kan tim-tim IBL itu akan segera mulai lagi gitu. Itu bulan September, jadi mungkin di bulan Agustus idealnya mereka sudah mulai berlatih secara tim ya, tim-tim IBL, di mana itu juga kesempatan buat timnas untuk seleksi dan setidaknya scrimmage pada saat itu, karena apabila IBL ini sudah beres dan kita tidak bisa try out keluar, pasti tantangan sekali untuk timnas itu mencari lawan tanding. Itu sih yang saat ini. Namun setelah selesainya atau sedapat izinnya kita dari pemerintah, pastinya kita juga akan harus segera bergerak gitu. Itu sih. Ya, tapi mengenai wacana untuk istilahnya itu mengumpulkan kembali pemain timnas ya, memilih kembali pemain timnas ini, wacana ini sudah diketahui oleh semua tim IBL di Indonesia ini. Ya, sudah. Kebetulan terakhir juga kita ada meeting dengan manajer masing-masing tim. Jadi untuk rencananya sih, karena mereka kan pemain-pemain yang IBL yang akan berlaga di IBL lanjutan, nanti kita belum panggil dulu gitu, karena mereka biar
fokus dulu dengan kegiatan timnya masing-masing. Jadi rencananya 15 pemain ini kita akan panggil dari pemain-pemain Patriots kemarin. Mungkin pemain yang akan lanjut, maksudnya yang terpilih untuk seleksi berikutnya, dan ditambah juga pemain-pemain muda sih. Mungkin di mix sampai dengan berakhirnya IBL. Setelah berakhirnya IBL, kita akan kumpulkan lagi seluruh pemain terbaik yang meliputi para pemain IBL tersebut. Gitu. Cak, kalau bisa jelasin dikit, Cak, evaluasi Mocha sendiri terhadap performa dari Indonesia Patriots selama 1 tahun ini ya, mulai dari Januari hingga ini, mulai dari IBL 2020 sampai kemudian terhenti oleh karena pandemi ini, evaluasi Ocha terhadap performa tim, pelatih, dan lain-lainnya bagaimana? Kalau dari saya sih, yang pertama sih, ini kita perlu proses, itu awalnya lah. Di perjalanan itu pada akhirnya sih kalau kita lihat di bulan Maret ya, penampilannya itu udah cukup meningkat, namun perjalanan menuju itu aja gitu, karena semua kan adaptasi, para pemain juga adjust dengan sistem dan karakteristik dari Coach Raiko, dan Coach Raiko juga adjust dengan sumber daya manusia yang ada di Indonesia ini seperti apa, itu yang takes time pada awalnya, namun di perjalanan ya bisa dilihat sih dari kita mulai IBL dari seri 1 sampai seri terakhir tuh 6 di mana tengah-tengahnya ada Windows, itu grafiknya sudah meningkat sekali gitu. Sudah meningkat sekali, kerja sama tim juga sudah meningkat, blend tim juga sudah meningkat, cuman unfortunate sayangnya di saat momen lagi meningkat semua ya karena keadaan force major ini, jadi kita juga harus break gitu. Makanya kita juga berharap bisa segera memulai lagi gitu, karena performa kita kemarin sudah menunjukkan grafik yang baik gitu seiring berjalannya waktu. Cak, ini oleh karena pandemi ini kan banyak sekali kondisi yang berubah nih, Cak. Halangan-halangan termasuk masalah transportasi, mobilisasi, dan lain sebagainya gitu. Dan kita tahu bahwa pemain import kita seperti tadi pemain naturalisasi kita seperti yang Mocha tadi sampaikan, Lester Prosper juga tidak memungkinkan untuk bisa kembali ke Indonesia untuk saat ini ya, oleh karena berbagai aturan. Dan juga pelatih nasional kita, pelatih timnas kita ini adalah orang dari luar negeri juga, dari Eropa juga, yang kemungkinan juga bakal kesulitan juga untuk kembali gitu. Dari kacamata manajer timnas sendiri, apakah sudah dipersiapkan setelah satu skenario terburuk ya, apabila para kontributor dari luar negeri ini tidak bisa memperkuat timnas kita? Kalau skenario kita ada plan B dan selainnya ya. Kalau idealnya kan pertama Coach Raiko bisa kembali untuk di bulan, karena tiketnya juga di bulan pertengahan Juli sih. Tadi awalnya memang pertengahan Juli kita harapannya sudah bisa mulai berlatih, namun PSBB ini diperpanjang lagi sampai 16 Juli, nanti kita lihat di 16 Juli bagaimana hasilnya. Namun kita mau bicara worst case Coach Toro karena satu dan lain hal tidak memungkinkan untuk hadir. Nah, kita akan maksimalkan latihan itu, seleksi itu dengan asisten coach gitu. Saat ini kan masih ada Coach Wahyu, Coach Ahang, dan Coach Yobel. Namun ya pastinya dengan apabila belum memungkinkan Coach Prokyo datang, setidaknya setiap latihan akan dipantau secara online gitu. Mungkin kita akan sediakan laptop biar dia juga bisa melihat perkembangan anak-anak secara online. Mungkin hanya physically aja dia nggak bisa hadir, namun programnya dan latihan anak-anaknya pun tetap akan terpantau. Gitu. Itu untuk pelatih. Untuk pemain naturalisasi saat ini memang dari awal sih rencananya Leicester itu kembali lagi dia diharapkan bisa sign dengan klub luar. Memang saya dengar juga informasinya sudah banyak yang tertarik, sehingga dia bisa di perjalanan menuju Windows 3 ini setidaknya dia bisa compete dengan level yang lebih ideal buat dia gitu. Main di Eropa mungkin atau di mana. Jadi pada saat Windows nanti break Windows dan para pemain boleh berjoin dengan timnas, Leicester akan dipanggil lagi, itu plannya. Namun kalau tidak memungkinkan, pastinya kita akan mencoba memaksimalkan naturalisasi kita yang ada. Dengan kata lain, ada terbuka kesempatan bagi seorang Jamar Johnson untuk kembali memperkuat timnas ya, Caya? Kalau kesempatan pasti ada sih, kalau kesempatan. Namun ya kembali lagi, hal ini kan harus kita bicarakan juga, karena juga ya saat ini juga kita sebenarnya nggak bisa rely juga hanya dengan
satu pemain naturalisasi gitu, karena semua kan bisa terjadi in case saya ya seperti kemarin lah, ketika jamarnya belum memungkinkan, akhirnya SEA Games kita nggak bisa pakai siapa-siapa gitu ya. Ini juga idealnya mungkin nanti akan dipertimbangkan, makanya dari itu kita akan lihat juga sih perkembangan ini bagaimana. Oke, kita berikan kesempatan kepada para fans dari timnas, Bung Mario dan juga Bung Econ. Mungkin ada pertanyaan yang mungkin saya lagi miss atau nggak sempat pertanyaan yang paling banyak di benak para fans ini mungkin saya belum sempat sampaikan kepada Bung Mocha. Mungkin Mario dulu kali. Yo. Gua sih nggak ada Pak, karena ya maksudnya udah cukup jelas juga ya semuanya juga karena pandemi ini jadi banyak banyak yang berubah kan. Dan yang pasti sih kayaknya ya udah pasti Mocha tahu lah yang terbaik buat timnas, semuanya juga maunya yang terbaik. Cuman ya kalau gue sih lebih ke ya dimaksimalin apa gimana caranya yang ada aja gitu. Jadi dan peraturannya juga PSBB gitu-gitunya berubah-ubah juga, selalu perpanjang, itu juga pasti kendala ya. Cuman kan kalau kemarin pembahasannya, kalau gue tuh selalu melihat sebagai sisi pemain gitu, pemain apalagi tim nasional, yang mereka itu harus selalu latihan, selalu bertanding. Itu berasa banget kalau sampai nggak main dan nggak bertanding tuh pasti berubah total. Cuman concernnya sih di situ aja. Cuman kalau udah ada program semuanya tunggu latihan, nanti latihannya dipantau, bla ya udah cukup jelas sih. Kalau untuk ngomongin timnasnya sih udah sangat-sangat cukup jelas. Mar, sebagai salah satu fans basket yang boleh dikatakan fans yang paling passionate ya dari Indonesia untuk mendukung timnas ini, Mario udah kemana-mana pergi selalu mendukung merah putih dimanapun itu bertanding. Apa sih sebenarnya dari sisi fans ini mengenai kans Indonesia menghadapi Thailand di bulan November nanti untuk FIBA Asia Cup Qualifiers ini? Kalau umpamanya dalam pandemi ini kan banyak sekali keterbatasan nih. Kita yakin keterbatasan ini tidak hanya terjadi di Indonesia juga, di tim Thailand juga pasti terjadi keterbatasan juga. Dari kacamata fans bagaimana melihat kans Indonesia melawan Thailand? Sebetulnya sih kalau ngomongin lawannya Thailand, kita sih harusnya masih bisa. Karena ya saya juga melihat pemain Thailand, maksudnya tidak sama kita tuh, walaupun mereka kelihatannya lebih bagus, tapi it's all about persiapan semuanya. Tapi kalau kitanya siap, gue yakin sih bisa gitu. Makanya itu dia lagi-lagi. Tapi kendala saat ini dunia, ya apalagi dengan pandemi ini, itu yang susah gitu. Tiba-tiba Thailand, saya nggak tahu ya, saya nggak mengikuti perkembangannya di Thailand bagaimana. Kalau mereka bilang tiba-tiba udah bisa latihan mulai minggu depan, besok, terus tim nasional latihan dari minggu depan sampai nanti pertandingan lawan kita udah ketinggalan beberapa step. Jadi itu udah susah. Tapi kalau diadu ngomongin, kalau kita sama-sama untuk sama-sama kayak sekarang sama-sama bisa latihan, bisa semuanya, saya yakin sih 50-50. Jadi siapa aja bisa menang tergantung nanti saat pas pertandingnya, pas ada di lapangannya gitu. Kita Con, kalau Con lihat sendiri dari timnas kita ini, apa sih yang sebenarnya menjadi faktor yang bisa menjadi kita optimis gitu supaya performanya bisa optimal ya pada waktu melawan Thailand nanti, Con? Harapan yang terbesar adalah semua pemain, anggaplah pemain naturalisasi, pemain yang kita andalkan tuh bisa bermain, nggak kayak kemarin pas lagi ketemu Korea maupun Filipina. Walaupun pada saat kita bermain dengan melawan Filipina, kita punya chance sebenarnya kan ya, tapi kita nggak bisa tahannya di situ karena emang ya nggak gampang mengalahkan sebuah negara Filipina, especially basketball ya. Tapi yang mau ditanyain sih sebenarnya seberapa besar chance kita masih bisa masuk walaupun kita udah kalah. Itu yang pertanyaan pertama. Kan kita udah kalah 2 kali nih. Akan ketemu Thailand lagi, akan ketemu Korsel lagi di Windows ketiga dan lain-lain. Nah, terus ada penggantian pemain nggak, Pak Manajer? Oke, langsung dijawab nih ya. Yang pertama tadi mengenai chance kita untuk lolos ke FIBA Asia. Ini kan di grup kita kan bersama Filipina, Thailand, dan Korea. Kita udah kalah 2 kali dan Thailand itu baru kalah sekali ya karena lawan Filipina dipostpone kemarin. Jadi peraturannya itu dari kompetisi ini peringkat 3 terbaik nanti peringkat 1-2 itu akan lolos langsung ke FIBA Asia. Peringkat 3 itu akan lolos ke final kualifikasi.
di mana ada 6 grup kan, jadi peringkat 3 di grup A, B, dan C nanti akan bertemu lagi, gitu. Akan bertemu lagi, dikumpulkan lagi, dan peringkat itu kan ada 2 sisi ya, ada kita Asia Tenggara, ada yang divisi yang kayak seperti di Arab, di situ-situ nanti akan dibagi 2 pool, gitu, dibagi 2 pool di mana diambil 2 terbaik dari masing-masing pool, jadi antar akan ada 2 tim yang tereliminasi untuk melengkapi jadi 16 kontestan. Nah, peluang kita itu tergantung dari awal memang targetnya melawan Thailand. Dalam arti idealnya kita bisa mengambil dua-duanya, gitu. 2 game melawan Thailand, baik home dan away bisa kita ambil. Namun kalau itu plan A-nya kembali lagi. Kalau plan A tidak berjalan sesuai yang diharapkan, setidaknya kita harus menang di head to head. Kalau dalam arti skor satu sama ya, Thailand menang sekali, Indonesia menang sekali, kita harus menang goal difference. Jadi kita harus memenangkan angka lebih banyak lah, hitung-hitungannya lawan Thailand. Dimana dari situ kita bisa berada di peringkat ketiga grup A dan lanjut ke final kualifikasi. Yang kemungkinan sih kalau perkiraan saya lawannya akan juga tantangan gitu, karena akan melawan Guam dan Taiwan kemungkinan dari grup B dan C. Ya, setelah itu baru kita setelah lolos kita akan masuk ke Piala Asianya. FIBA Asia itu di bulan Agustus 2021. 2021 itu banyak loh kegiatannya, ada FIBA Asia, ada qualifiers, ada SEA Games juga nantinya di Vietnam. Itu yang mengenai kesempatan. Yang kedua itu mengenai pergantian pemain. Pergantian pemain akan ada. Gitu. Pastinya kan kemarin juga evaluasi. Gitu. Namun kembali lagi karena liga ini juga belum beres, tapi udah ada dari manajemen, dari Coach Toro juga dan asisten coach sudah mengantongi lah nama-nama para pemain siapa aja yang kemungkinan akan diberikan kesempatan gitu, akan dicoba lagi untuk seleksi. Maka dari itu kita juga maksimalkan di 15 orang gitu. 15 orang itulah yang akan nanti ikut seleksi lah, keluar masuk. Namun pada akhirnya di saat qualifiers di November 27 sama 30 November kita akan finalisasi gitu. Siapakah 15 pemain terakhir yang akan represent. Oh, tapi kita emang sebenarnya kan boleh memasukkan nama lebih dari 15 kan ya? Boleh. Biasanya kita masukin nama lebih, karena ya buat jaga-jaga aja, gitu. Untuk kita maksimalkan kuota dan ya just in case para pemain ntar ya ada satu dan lain hal yang tidak sesuai harapan, jadi kita ada backup gitu. Wah, kalau saya berharapnya ada Jamar. Ya, gimana nih? Ada Jamar, ada Prosper, ada Penden Jawato. Waduh. Point guardnya siapa ya? Point guard Mario Lawalata. Gue udah ngasih masukan sama Mocha waktu itu secara pribadi. Coba nanti. Okay. Gue udah kasih ramuan sedikit. Point guard muda, sedap point guard muda. Tapi mungkin nggak sih Pak Mocha si Brandon dengan Jamar tuh bermain bersama dengan Prosper bertiga itu? Kalau untuk di FIBA Asia nggak mungkin sih, karena nggak boleh ya. Cuma satu ya, kan ya. Pilihannya Lester atau Jamar, gitu. Ya. Nggak bisa dua-duanya. Naturalisasi satu con. Kalau Brandon itu kita lagi usaha itu, Brandon itu special case, karena dia memang pure ada turunan Indonesia ya, dan dia memang tinggal di Bali dan bahasa Indonesia memang sebenarnya bisa dibilang dia kental lah darah Indonesianya. Jadi dari FIBA mungkin juga akan memberikan kesempatan gitu, maksudnya akan memberikan pengecualian. Namun ya kembali lagi selama belum dapat kepastian di tangan, kita masih mengusahakan. Namun secara verbally itu yang kita terima dan kita from our understanding dia bisa represent as local gitu di masuk dalam kategori heritage player ya, Cak, ya. Termasuk pemain lokal Indonesia lah di sini. Karena dia benar-benar darah orang tuanya gitu yang direct. Iya, penting sih, berarti sangat penting sih untuk tim Indonesia. Betul, itu tantangan sekali. Ada pemain-pemain seperti itu pastinya lebih tantangan sekali untuk bersaing di Asia Tenggara, apalagi di Asia gitu. Iya, mudah-mudahan bisa lah tuh Brandon dapat.
Oke, ini pertanyaan rada ringan ya. Ini supaya pertanyaan nggak berat-berat selalu. Ini kan saya sempat ngadain episode nih mengenai anak-anak aliansi basket bersama Econ, bersama Mario waktu itu. Dan waktu itu Econ sempat ngirimin satu foto bersama juga di sana itu ya, waktu menang aliansi itu ada wajahnya Mocha juga di sana waktu itu kan. Nah ini pertanyaan untuk Mario dan juga Econ nih. Melihat 20 tahun yang lalu, apa Econ maupun Mario melihat ada potensi sebenarnya Mocha ini bakal menjadi manajer timnas kita? Kalau saya ngeliatnya jadi pemain tim nasionalnya malah. Kalau dulu ya, kalau dia latihan terus ya, jadi pemainnya malah bisa. Kalau tim manajer sama sekali nggak ada sama sekali. Gue setuju tuh. Mar, waktu di episode kemarin kan ada satu cerita juga yang bikin Mario kesel waktu itu kan, udah disewain lapangan, dikasih jam latihan, pada nggak muncul ini. Ini si Mocha termasuk salah satu di antara mereka atau? Dia lumayan rajin, lumayan cuma anginan juga. Oke, ini pertanyaan terakhir nih ya. Mungkin Mario sama Econ bisa kasih istilahnya mungkin kesan pesan dan juga dukungan motivasi buat Mocha untuk timnas kita. Silakan. Ya yang pasti memang pasti susah ya karena dengan adanya pandemi kayak gini ya Cak, semuanya terbatas, semuanya ya kita nggak ada yang tahu, semuanya menunggu gitu kan. Ya yang pasti do the best, nggak usah pedulin orang ya. We've been discussing this gitu, kalau lu sampai di titik ini ya gue salah satu orang yang tahu lah perjalanannya. It's not easy, your hustle, everything. Ini nggak gampang gitu, jadi ya nggak usah peduliin segala macem. Pokoknya do the best, especially buat Indonesia, terutama buat basket Indonesia. So good luck and stay healthy, Cak. See you soon lah pokoknya. Thank you. Always support. Always gue udah selalu percaya lah. Excited buat timnasnya inilah. Son, luar biasa. Yeah. Gue sih kalau gue pribadi I have a big confidence with this timnas ya. Paling aku juga percaya nanti pada saat ada pergantian pemain paling cuma 1 sama 2 doang. Maksudnya cuma 1 sama 2 pemain doang yang akan diganti, nggak akan banyak sih. Kalau menurut feeling aku sih ya. Tapi siapapun yang main di sana, siapapun yang main buat Indonesia, gue akan selalu dukung, gue akan selalu berdoa buat timnas Indonesia. Walaupun sebenarnya gue agak kesel kemarin pada saat lawan Filipina. Kayaknya gue ngerasa diremehin tuh Indonesia. Agak sebel gue sebenarnya. Sialan. Tapi ya just do our best for basketball, Mocha. Thank you for contribution for Indonesia, Mocha. Sama-sama for the love of the game lah. For the love of the flag. Oke, Cak, ini Econ dan Mario ini cuma sebagian dari para fans kita. Saya tahu banyak sekali di luar sana yang memiliki harapan dan juga confidence terhadap timnas kita. Kita percaya dengan pengelolaan dari kepemimpinan dari Mocha juga dan semua yang rekan-rekan kita yang berkontribusi di timnas ini, kita akan mampu melewati masa-masa sulit ini dan mencapai hasil yang maksimal nanti, terutama dalam perjuangan di FIBA Asia Cup ini. Dan mudah-mudahan kita bisa berlanjut terus sampai bisa bertanding di FIBA World Cup 2023 ini. Merupakan hal yang sangat tinggi buat Indonesia. Oke, Cak, thank you so much, Cak, waktunya. Mario, Econ, thank you so much waktunya. Sekali lagi kita mau ngucapin turut berduka cita juga atas meninggalnya Ibunda. Semoga husnul khotimah. Dan terima kasih waktunya. Stay safe everybody. Thank you so much. Thank you. Bye. Thank you. Yeah.